Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhairah Atika dengan NIM 420322027 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Program Studi Biologi. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program kuliah kerja nyata Unimed 2023, di mana dosen pembimbing lapangan saya ialah Bapak Deo Demonta Panggabean, SPD MPD. Saya akan memaparkan mengenai pelaksanaan program KKN yang telah terlaksana. Adapun tema yang diangkat yaitu ekosistem literasi membangun desa masa depan. Lokasi yang dipilih sebagai tempat KKN yaitu Desa Tengah, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk beberapa waktu ke depan, saya akan memaparkan mengenai gambaran umum lokasi KKN, analisis situasi desa, ruang lingkup potensi desa, perumusan program kerja, serta hasil pelaksanaan program kerja. Desa Tengah merupakan desa yang berada di salah satu kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di mana Desa Tengah dahulu memiliki nama Kampung Tengah. Keberadaan Desa Tengah ini dikenal sebagai desa yang dikelilingi oleh kebun dan juga desa-desa lain. Maka sebab itulah desa ini disebut sebagai Desa Tengah. Dan menurut sejarahnya, masyarakat Desa Tengah telah bermukim secara turun-menurun. Dari data yang kami ambil, jika berdasarkan jenis kelamin, penduduk Desa Tengah berjumlah 1.385 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 734 jiwa dan jenis kelamin perempuan 651 jiwa. Gambaran mengenai situasi desa dapat dilihat dari tabel yang telah saya paparkan, di mana pada desa tersebut juga terdapat struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari lembaga pemerintahan, badan permusyawaratan desa, dan juga lembaga kemasyarakatan. Dari hasil analisis situasi desa, diketahui bahwa penduduk atau masyarakat yang tinggal di Desa Tengah ini mayoritas suku Melayu dan mayoritas beragama Islam. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Tengah berprofesi sebagai petani, pedagang, dan juga buruh bangunan. Pada bidang pertanian, tanaman yang banyak ditanam dan dikembangkan di Desa Tengah yaitu padi, kelapa, dan juga tanaman palawija. Berbeda dengan tanaman obat seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan juga kencur, ini sangat jarang dijumpai dan hanya dijumpai di beberapa tempat tertentu saja. Atas dasar itulah, kami membuat satu program kerja yaitu Taman Obat Keluarga atau disebut juga sebagai Taman Toga, yang dimana pada Taman Toga ini ditanami tanaman yang berpotensi sebagai obat herbal yang aman digunakan oleh penduduk setempat. Lalu pada bidang pendidikan, di Desa Tengah memiliki 3 unit sekolah, yaitu 1 unit gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan juga 2 unit sekolah dasar atau SD. Sejalan dengan itu, kami melakukan program mengajar di sekolah dan juga program tambahan yang disebut sebagai rumah belajar atau rumbel, di mana rumah belajar ini akan membantu anak-anak yang mengikuti program tersebut untuk mengerjakan tugas sekolah dan juga melatih serta mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki. Sebelum melaksanakan program kerja pada Desa Tengah, tahap pertama yang kami lakukan adalah
melakukan observasi wilayah, di mana observasi wilayah ini ditujukan untuk mengetahui keadaan geografis dan juga potensi serta sumber daya alam yang dimiliki di Desa Tengah sehingga dapat tergali dan juga bermanfaat bagi penduduk setempat. Kemudian tahap kedua yang dilakukan adalah penyusun program kerja, di mana pada penyusunan program kerja ini kami merancang program-program kerja yang dimana akan bermanfaat bagi masyarakat dalam menggali potensi yang sebelumnya belum tergali seluruhnya. Lalu tahap selanjutnya ialah melakukan sosialisasi terkait program yang akan kami kerjakan, di mana sosialisasi ini dilakukan pada minggu pertama dengan mengadakan pertemuan dengan kepala desa. Selain itu, sosialisasi ini juga kami lakukan pada organisasi yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna yang kemungkinan akan bisa diajak untuk kerjasama dalam pelaksanaan program yang akan kami lakukan. Lalu kemudian dilakukanlah pelaksanaan program yang sudah dirancang. Dari beberapa program kerja yang telah kami lakukan, salah satunya ialah membuat produk inovasi yaitu herbisida alami, di mana herbisida ini merupakan material yang sangat berperan penting dalam pertanian. Pada program ini, tim KKN membuat herbisida dari bahan-bahan yang mudah didapat, ramah lingkungan, serta harganya juga terjangkau. Adanya program kerja pembuatan herbisida ini didorong dari keadaan di lapangan di mana terdapat banyak gulma di perkarangan rumah warga dan juga di pinggir-pinggir jalan. Dalam melaksanakan program pembuatan herbisida ini, pada tahap pertama yaitu pembuatan herbisida itu sendiri, di mana pada tahap ini kami menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan herbisida. Lalu tahap kedua yaitu pengaplikasian produk herbisida dan juga pengamatan mengenai hasil dari herbisida itu sendiri, di mana herbisida ini disemprotkan pada tanggal 4 Agustus 2023. Dan pada tahap ini kami menyemprotkan herbisida ke gulma yang ada di depan perkarangan sekolah. Lalu dilakukan pengamatan untuk mengetahui potensi kerja dari herbisida. Setelah didapatkan hasilnya, kami melakukan sosialisasi produk herbisida, di mana kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023. Pada kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Kepala Desa Dusun 1 dan juga Dusun 2, serta beberapa masyarakat. Adapun komponen atau komposisi yang kami gunakan dalam pembuatan herbisida ini yaitu memerlukan alat botol bekas, ember, gelas ukur, timbangan, dan juga pengaduk masing-masing satu buah. Kemudian menggunakan sabun cair sunlight, garam, cuka, dan juga air. Pada pembuatan herbisida, prosedur kerjanya untuk mendapatkan 1 liter yaitu memasukkan 1 liter air ke dalam ember, kemudian ditambahkan 400 gram garam ke dalam ember yang sudah berisikan air tersebut, lalu ditambahkan cuka sebanyak 20 mili ke dalam ember. Kemudian ditambahkan sabun cair sebanyak 160 mili, lalu diaduk semua bahan sampai homogen atau larut dan kemudian tercampur secara merata. Setelah itu, herbisida dapat disemprot dengan botol bekas yang sudah disediakan tadi. Lalu dilakukan pengamatan terhadap gulma yang telah disemprotkan produk herbisida. Di sini dapat dilihat perbedaan gulma
sebelum disemprotkan herbisida dan juga sesudah disemprotkan herbisida. Dari gambar tersebut dan dari hasil pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan alami yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan herbisida yaitu sabun cair, garam dan juga cuka berpotensi dalam menghambat pertumbuhan gulma. Setelah dilakukan pengamatan setelah 24 jam, gulma sudah berubah warna menjadi kekuningan dan bagian gulma menjadi kering akibat terganggunya metabolisme gulma oleh herbisida yang telah disemprotkan. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang diambil pada saat pembuatan herbisida, di mana pada gambar 1 terdapat proses pembuatan herbisida, yaitu mencampurkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kemudian pada gambar 2 adalah produk herbisida yang telah jadi. Kemudian pada gambar 3 terdapat kondisi gulma sebelum pengaplikasian herbisida. Lalu pada gambar 4 dapat dilihat ketika proses pengaplikasian herbisida pada gulma. Selanjutnya dilakukan pengamatan dan pengambilan foto setelah pengaplikasian herbisida, di mana kondisi gulma ini mengering dan sampai ke akar-akarnya. Dan gambar 6 ini adalah kegiatan sosialisasi yang kami lakukan terkait produk inovasi herbisida yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.